penyidik terus melakukan penggalian, terus melakukan pengkajian, dan terus melakukan pendalaman terhadap bukti-bukti yang diperoleh. Ya, sekecil apapun bukti terkait ini terus dianalisis dan terus disandingkan dan diintegrasikan sehingga dapat disimpulkan bahwa terhadap perkara ini sesungguhnya telah terdapat bukti permulaan yang cukup. Terkait dengan pemeriksaan yang bersangkutan sejak kurun waktu 2023 sudah 3 kali diperiksa sebagai saksi, dan kemarin tentu beliau dipanggil, yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi, dan setelah lakukan pemeriksaan sebagai saksi penyidik melakukan ekspos dalam perkara, kemudian menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Nah, kemudian penyidik menggunakan kewenangannya dalam rangka melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, ya, baik PTL maupun CS. Saya kira itu. Ya. Pak, pas pemeriksaan sebagai saksi itu Pak, dia ada bantahan nggak dari Pak Anton Lembongnya Pak? Ada bantahan sempat ada bahkan sebelum jadi tersangka Pak? Ya, saya kira namanya berita acara pemeriksaan itu sifatnya tanya jawab, ya. Nah, tapi bahwa penyidik kan juga memiliki bukti-bukti lain, itu yang saya sebutkan tadi, bahwa bukti-bukti itu kan kalau kita mengacu ke pasal 184 setidaknya ada 5 alat bukti di situ, jadi tidak hanya tergantung kepada keterangan tersangka. Pak, bagaimana Pak untuk pemeriksaan saksi? Apakah akan ada penambahan saksi lagi atau akan ada tersangka baru lagi Pak? Nah, terkait dengan pemeriksaan saksi tentu ini menjadi kebutuhan penyidikan, ya. Jadi ya penyidik akan terus melihat apakah memang masih diperlukan apakah penambahan saksi atau penambahan keterangan, ya kan? Nah, tentu kalau memang masih harus dibutuhkan pendalaman terkait dengan keterangan dari pihak terkait, nah itu akan dilakukan. Nah, apakah akan dimungkinkan adanya tersangka baru dalam perkara ini? Itu sangat tergantung dengan apakah ada bukti permulaan yang cukup setidaknya diperoleh dari 2 alat bukti untuk menentukan seseorang menjadi tersangka atau tidak. Setiap kemungkinan itu ada, nah, tetapi tentu harus mengacu kepada hal tersebut. Pak, di dalam itu kan disampaikan bahwa kerugian mencapai 400 miliar. Nah, ini soal aliran dananya apakah sudah ada Pak untuk ke Pak Lambong sendiri? Nah, terkait dengan kerugian keuangan negara yang sudah disampaikan bahwa ini kan akan terus dihitung, ya, dihitung untuk pastinya seperti apa, dan mengenai aliran dana itu akan didalami juga, ya, apakah karena kalau kita lihat kan tersangka sebagai regulator, ya, bersama dengan dari PPI dan perusahaan-perusahaan itu. Nah, apakah ada misalnya di situ unsur aliran dana, tentu nanti akan terus dijalankan. Jadi nah, hingga saat ini belum. Jadi bukti-bukti yang sudah diperoleh itu akan didalami, itu akan diintensifkan, dan misalnya kalau ada penambahan keterangan yang dibutuhkan penyidik akan melakukan. Jadi untuk fee atau keuntungan yang didapat sama Tom Lembong ini berapa? Ya, nanti itu sangat tergantung dari keterangan-keterangan, ya, yang akan dilakukan. Itu yang saya sebutkan tadi dari beberapa pihak, misalnya dari 8 perusahaan itu, ya kan, dia mendapat keuntungan. Nah, apakah misalnya ada aliran dana terhadap siapa saja, nah itu nanti sangat tergantung dengan keterangan yang akan membangun. Pak, dalam pemeriksaan itu pas itu boleh itu kan mengalami kekurangan Pak, dan itu pas rakor, dan pas rakor itu katanya dihadiri juga oleh Menko Perekonomian. Apakah nanti Menko Perekonomian juga dipanggil sebagai saksi atau gimana Pak? Nah, nanti itu terkait dengan kebutuhan penyidikan, ya, kita lihat penyidik yang memahami apa menjadi kebutuhannya. Pak, dalam pemeriksaan itu penyidik menanyakan nggak sih Pak ke Lembong terkait dengan aliran dana ke kampanye untuk kampanye? Ya, itu sangat terkait dengan kebutuhan penyidikan. Ya, saya kira terkait dengan substansi, ya. Jadi kita lihat bagaimana perkembangan. Ya. Ini kan baru ada pada Selasa sore tuh bergabung beredar namanya Zahro Tincap. Nah, hasilnya seperti apa dari beredar? Nah, kemarin itu penyidik ingin memastikan apakah memang masih ada sesuatu yang tinggal. Itu yang mau dipastikan. Dan kemarin kita tanya
tidak ada lagi yang tertinggal tadi, terus kan berkembang kita lihat ya. Pak, soal aliran dana yang di kasus impor gula ini, apakah Kejagung bakal pasti bakal menelusuri aliran dana itu? Itu yang saya sebut tadi, bahwa pemeriksaan ini kan belum berhenti, kan sangat terkait dengan bagaimana keterangan dari perusahaan-perusahaan ini, ya kan? Nah itu nanti kita lihat. Tapi sejauh ini keterangan dari pihak perusahaan dan dua perusahaan. Nah itu juga bagian dari apa substansi penyidikan. Pak Oke ya. Apa benar Pak, Pak Tommy 5 kali manggil gitu Pak dari pemeriksaan identitas proses Ramsar Tommy? Belum ada informasi soal itu. Tapi yang pasti bahwa apa yang bersangkutan sudah ketiga kali ini ya. Ya. Oke, thank you. Terima kasih. Terima kasih. Sehat sukses.